Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu pengajian Al-Hasani pada pagi hari ini, mari kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu pembahasan gramatikal tentang ayat surat Al-Baqarah ayat 261 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz kita, Ustadz Rizal Al-Hasani, yang insya Allah akan didampingi oleh Ibu Yeni Zulkarnain. Kepada Bapak Ustadz dan Ibu Yeni Zulkarnain kami persilahkan. Syukran Bocot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain lan tadilu ma tamassaktum bihima, kitabullahi wa sunnatun nabi. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pagi ini kita masih banyak diberikan oleh Allah berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat panjang umur, serta nikmat sehat badan, sehingga kembali kita hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini, semua alasan yang sama-sama kita cintai. Karena di sini kita sedang merajut hari-hari depan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kelak nanti di yaumul hisab kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan amdan syakuran. Hamba pandai bersyukur. Amin. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia agung yang diutus oleh Allah ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang, jelas mana yang hak dan mana yang batil. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita tampil lagi untuk membahas surat Al-Baqarah ayat 261, dan pagi ini saya didampingi oleh Bu Yeni Zulkarnain. Saya sapa dulu Bu Yeninya. Assalamualaikum Bu Yeni Zulkarnain. Waalaikumsalam Bu Pak Ustadz. Oh, belum bisa pada ketawa, ada senyum ya. Berarti senang. Ya. Mantap ya Bu ya. Mudah-mudahan lancar Bu ya. Udah siap ya Bu ya? Insya Allah Pak. Oke, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan sebelumnya kepada Bu Yeni Zulkarnain. Silakan Bu. Terima kasih Pak Ustadz Rizal. Pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada guru-guru kami Ustadz Rizal, Pak Dasril, Pak Joko sebagai dan Bu Eli, Bu Hasianat, Bu Jusnindar, Bu Elva, Bu banyak sekali Bu Wiwi dan semua teman semua yang telah memilih dan mensupport saya ya, sehingga saya memberanikan diri untuk melakukan. Jangan lupa sama keluarga Bu Yeni, sama keluarga juga mensupport itu. Ya, terima kasih Pak Ustadz ya, keluarga juga. Bismillah, saya baca dulu ya Pak Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Saya penggal-penggal. Masalu itu kata benda, akar katanya masalah, artinya misal atau umpama. Pada halaman 410 Mahmud Yunus. Oleh karena kata benda diterjemahkan menjadi perumpamaan. Alazina kata penghubung yang artinya orang-orang yang. Yungfikuna KKSAD dengan ciri ada ya dan waunun.
pelakunya hum, akar katanya nafako, polanya af'ala. Dengan ciri adanya doma, sukun, dan kasroh. Yang artinya mereka akan menafkahkan pada halaman 463 Mahmud Yunus. Amwalahum itu kata benda majemuk terdiri dari kata benda dan kata ganti. Amwala itu akar katanya mawala menjadi mala, harta-harta pada halaman 433 Mahmud Yunus. Kedudukannya sebagai objek dari kata kerja sebelumnya. Dan hum itu kata ganti mereka. Jadi amwalahum artinya harta-harta mereka. Fi huruf jar artinya di, sabilillahi kata benda majemuk, oleh karena adanya huruf jar di depan sabili, di depan kata benda sabili ini jadinya kasroh di sini. Terus akar katanya sabala, halaman 607 di Munawir, artinya jalan. Allah, Allah. Jadi sabilillahi itu jalan Allah. Ka huruf jar seperti masali habbatin, itu kata benda majemuk, dari dua kata benda. Kata benda masali itu dimulai dengan huruf jar, jadi mengkasrohkan huruf terakhir. Akar katanya masalah, artinya seperti atau misal pada halaman 410 Mahmud Yunus. Sedangkan habatin itu karena ada tanwin sehingga tinnya itu menyebabkan menjadi kata majemuk. Akar katanya habba artinya biji, halaman 95 Mahmud Yunus. Jadi haba masali habatin itu seperti biji. Ambatat itu KKL dengan ciri adanya ta sukun dan alif. Pelakunya hia, akar katanya nabata, polanya af'ala. Artinya dia telah menumbuhkan. Halaman 437 Mahmud Yunus. Sab'a sanabila, kata benda majemuk terdiri dari dua kata benda. Sab'a itu kata benda yang menunjukkan angka. Akar katanya sab'a artinya 7. Di halaman 162 Mahmud Yunus yang berkedudukan sebagai objek dari kata kerja sebelumnya. Sanabila itu kata benda jamak. Akar katanya sana di halaman 180 Mahmud Yunus, sedangkan sanabila artinya tangkai-tangkai di halaman 181 Mahmud Yunus. Jadi sab'a sanabila itu 7 tangkai artinya. Fi huruf jar itu pada atau di. Ya. Kulis sumbulatin itu kata benda majemuk. Kuli kasroh karena diikuti dengan huruf jar di depannya. Akar katanya kala, tiap-tiap di halaman 380 Mahmud Yunus. Dan sumbulatin itu kata benda, cirinya adanya tanwin. Tin di sini menunjukkan kata majemuk. Akar katanya sana, halaman 181 di Mahmud Yunus. Artinya satu tangkai. Jadi kulis sumbulatin tiap-tiap satu tangkai artinya. Mi'atun habbatin itu kata benda majemuk terdiri dari dua kata benda. Mi'atu itu kata benda menunjukkan angka. Akar katanya mi'at 100 di halaman 409 Mahmud Yunus. Sedangkan habatin ada tanwin. Jadi tinnya itu menunjukkan kata benda. Akar katanya habba, biji atau benih pada halaman 95 Mahmud Yunus. Jadi mi'atu habatin berarti 100 benih.
tadi terus dulu ya. Wallahu yudhaifu liman yasha'u. Nah, wa itu huruf, Allah itu Allah sebagai objek dari kata kerja di depannya. Yudhaifu KKSAD ada iya dan doma. Polanya huwa, akar katanya do'afa, pelakunya huwa. Polanya fa'ala. Dia menggandakan atau melipat gandakan di halaman 229 Mahmud Yunus. Li huruf jar itu artinya bagi, man huruf siapa yang, terus yasa'u KKSAD cirinya ada ya dan domah. Pelakunya huwa, akar katanya saya menjadi sa'a, polanya fa'ala. Dia menghendaki di halaman 208 Mahmud Yunus. Wa huruf dan Allahu Allah. Wasiun kata benda superlatif adanya tanwin dan adanya huruf sya. Akar katanya wasi'a maha luas. Halaman 498 Mahmud Yunus. Polanya fa'ilun. Alimun kata benda superlatif ada tanwin ada huruf ya itu. Akar katanya alima, maha mengetahui. Halaman 278 Mahmud Yunus. Polanya fa'ilun. Jadi terjemahannya perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta-hartanya di jalan Allah seperti biji menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap satu tangkai ada 100 benih. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tolong ya. Gimana rasanya Bu ini? Alhamdulillah, senang sekali Pak bisa walaupun bisa Ini kenal Al-Sani bulan apa dulu masuk Al-Sani? Udah lama Pak, bulan Januari. Januari belum lama, baru 6 bulan kan. Udah bisa ya, udah lancar ya. Insya Allah Pak, ya. Yang penting istiqomah Ibu ini ya. Ya Pak. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tambah dikit-dikit itu makanya kalau untuk gramatikal udah oke dari itu. Hanya mungkin saya terangkan dikit masalah sab'a sanabila. Mungkin Bapak Ibu, kenapa kok patah kok kata benda majemuk ya? Baik, saya kalau ayat ini keingat saya dulu waktu saat aktif membangun masjid. Kita kalau minta sumbangan ayat ini jadi andalan utama ini. Jadi masalul lazina yunfikuna amwalahum itu di depan itu bagi orang-orang perumpamaan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kita uraikan dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul lazina yunfikuna, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan amwalahum harta-hartanya fi sabilillah, jalan Allah. Sabilillah itu apa aja? Ya membangun masjid, bantu yatim piatu, nyumbang kegiatan-kegiatan yang berbau agama, misalnya menyumbangkan Al-Quran dan sebagainya. Itu semuanya adalah fisabilillah. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang mendekatkan diri orang kepada Allah. Sabilillah, jalan Allah. Apapun yang Allah ridha itu semua jalan Allah. Ada orang sekolah pesantren, bapak yang nggak mampu, kita sekolahkan fisabilillah. Ada orang yang ingin memahami Quran, dia nggak punya biaya, kita bantu dengan biaya fisabilillah. Semuanya fisabilillah. Apapun jalan yang ditempuh mendekatkan diri pada Allah, fisabilillah. Nah, yang paling utama apa? Jihad, menegakkan kalimat Allah. Nah, kalimat Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, orang-orang itu yang menyumbangkan harta di jalan Allah, nah, sebagaimana kamasalil habba, sebagaimana perumpamaan biji, boleh kita biji padi. Ambatas yang biji tadi menumbuhkan sab'an sanabila, 7 tangkai. Nah, jadi sanabila, kenapa dia kata benda majemuk? Sanabila ini kata yang istimewa, dia nggak bisa difasrahkan. Mestinya kalau normal sab'a sanabili, tapi sanabili nggak ada beberapa kata benda yang nggak mempan dikasrahkan. Jadi kalau dikasrahkan dia malah patah. Jadi mestinya sab'a sanabila ini, tapi karena ada kata-kata tertentu nggak bisa seperti itu sanabila, maka sab'a sanabila adalah bentuk kasrah dari kata-kata sanabila ini. Ini istimewa nih. Jadi ada kata benda yang nggak bisa ditanwinkan, ada kata benda yang nggak bisa dikasrahkan. Hanya dia bisa fathah dan dhamma.
Jadi akhirnya saya baru tahu makin lama makin tinggi makin luas Al-Quran. Betul juga kata Allah. Kalau kita tulis ayat Allah dengan tulisan air laut itu nggak akan selesai. Ada aja, saya udah berapa tahun ini, ada aja hal-hal yang baru. Saya kemarin tanya sama anak, kenapa begini Sanabila, kok nggak Sanabili? Ya, diterangin saya seperti tadi, ada kata benda yang nggak tanwin, nah, nggak bisa ditanwinkan. Ada kata benda yang nggak bisa dikasrahkan. Nah, ini Sanabila, satu kata benda yang nggak bisa dikasrahkan. Jadi kalau sabaan Sanabila, itu sama dengan sabaan Sanabili. Nah, itulah bentuk kata-kata itu ya. Jadi dia kata benda majmuk. Fi kulli sumbulatin, biji tadi menumbuhkan 7 tangkai ya. Dan setiap tangkai mi'atun habba, 100 biji. Jadi kalau kali 7 kali 100, 700. Saya terus terang ayat ini saya coba lihat ke padi. Nanti mungkin ilmu pertanian bisa mengecek gimana ini perumpamaan ya, benar nggak? Karena perumpamaan Al-Quran itu bagaikan dia perumpamaan tapi tetap terjadi. Nah, wallahu dan Allah yudha'ifu melipat gandakan. Da'afa melipat gandakan lima yasha bagi orang yang dikehendakinya. Dikehendakinya mungkin orang menyumbang tadi ikhlas atau memang hartanya sedikit tapi dia sumbangkan. Jadi makin sedikit harta orang yang makin banyak dia nyumbang makin tinggi nilainya. Mungkin bagi orang kaya nyumbang 100.000, 100 juta biasa. Tapi bagi orang miskin 110 besar. Nah, dia mampu, maka Allah melipat gandakan kembali. Jadi wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya. Mudah-mudahan kita yang ada di sini Allah kehendaki untuk dilipat gandakan. Wallahu dan Allah wasi'un alim, maha luas lagi maha mengetahui. Alhamdulillah ya. Bagi bapak-bapak ibu yang sudah memahami ayat ini ya, bisa kita aplikasikan langsung ya. Semoga apapun ibadah kita Allah terima dan Allah lipat gandakan. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, karena ini masih belajar kita ini ada hal-hal yang salah, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan kalau yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lihat Bu Yeni sudah senang sekali ini. Senang ya Bu Yeni ya? Iya Pak. Alhamdulillah. Udah lama cerita kayak gini Bu Yeni ya? Iya Pak. Senang sekali kayak ini menuju jalan tol untuk mengetahui arti Al-Quran. Alhamdulillah. Keluarga mendukung semuanya Bu Yeni ya? Iya Pak, mendukung sekali. Mudah-mudahan Bu ini bisa istiqomah. Ya kita membahas Al-Quran ini sampai kapan? Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak akan pernah berhenti. Kapanpun, karena ayat Al-Quran banyak sekali. Saya coba melihat kalau satu ayat satu hari 6.236 ayat, kita butuh 20 tahun. Siapa yang bisa menjamin hidup kita 20 tahun ke depan? Jadi kapan berhenti kita? Ya biar Allah yang nentukan. Kapan berhenti? Saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan pada Bocor sebagai moderator untuk dibuka sesi tanya jawab. Dan akhirul kalam bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih pada Pak Ustadz Rizal Al-Hasani dan Ibu Edi Zulkarnain yang telah membahas ayat 261 dari surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan